Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan selaku dosen pengampu pada mata kuliah audit dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya Putri Amelia Rukmana dengan NIM 23043111014 untuk membahas konsep audit untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah audit ini. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian audit, yang kedua, tahapan audit, yang ketiga, laporan audit, yang keempat, tentang tingkat risiko, dan yang terakhir, kode etik dari auditor. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih audit menurut saya dan kenapa saya berpendapat seperti itu. Jadi menurut pemahaman saya, setelah saya membaca buku konsep audit dengan dasar ISA, audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait asersi kegiatan ekonomi, yang mana hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kebijakan yang telah ditetapkan, lalu menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berwenang. Kenapa saya berani berpendapat seperti itu? Karena hal ini sudah sejalan dengan Arens Alvin, yang mana ia juga menekankan terkait objektivitas dan pentingnya evaluasi bukti serta tujuan akhir yaitu berupa opini dari hasil yang telah diaudit. Nah, dari proses audit tersebut pastinya memiliki tahapan. Nah, apa sih tahapan audit menurut ISA dan menurut saya apa yang paling penting dari tahap-tahapan tersebut? Jadi tahapan audit menurut ISA itu ada 4. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, pelaksanaan uji substantif atau penilaian risiko. Dan yang terakhir, pelaporan hasil audit. Dari keempat tahapan itu yang paling penting menurut saya ada 2, yaitu pada saat pengumpulan bukti audit dan pada saat pelaksanaan uji substantif atau penilaian risiko. Karena dalam tahapan tersebut, auditor harus mengumpulkan bukti yang paling relevan untuk mendukung opininya tersebut. Dan pada saat pelaksanaan ujinya, audit juga harus memberikan hasil salah saji material terhadap laporan yang telah ia audit. Jadi 2 hal tersebut sangat terkait dan sangat penting bagi para auditor. Nah, pada sebelumnya juga sudah dijelaskan tahapan terakhir yaitu berisikan tentang laporan audit. Nah, apa sih laporan audit itu dan diatur di mana dan berisikan apa aja? Jadi, laporan audit ini merupakan media auditor kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berkepentingan terkait dengan opini terhadap laporan yang sudah ia audit. Dan diatur di mana? Setahu saya dan sesuai pemahaman saya yang sudah saya baca, laporan ini diatur di ISA 700, yang mana berisikan tentang identifikasi terhadap entitas yang diaudit, lalu tanggung jawab manajemen dan auditor, lalu ruang lingkup audit, lalu yang keempat, opini audit, dan yang terakhir, berisikan tentang tanda tangan dari auditornya sendiri. Nah, di pembahasan ini tentang tingkat risiko audit, ada contoh kasusnya. Gimana kalau saya mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan yang telah melakukan penambangan di Raja Ampat. Tingkatnya kayak gimana dalam proyek ini. Jadi menurut saya tingkat risiko pada proyek ini itu sangat tinggi ya teman-teman, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kompleksitas transaksi dan estimasi nilai aset yang cukup besar serta kewajiban lingkungan. Lalu yang kedua, potensi pelanggaran hukum dan peraturan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga, tingginya exposure terhadap risiko reputasi dan lingkungan. Yang keempat yaitu pembatasan akses terhadap bukti audit karena isu hukum di wilayah tersebut. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu auditor tentunya harus memegang teguh dan konsisten menerapkan kode etik profesi auditor. Sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui dan kode etik apakah yang paling banyak dilanggar oleh auditor. Berikan contoh sama faktanya. Nah, menurut saya prinsip dari kode etik profesi auditor itu meliputi dari integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, lalu kerahasiaan dan perilaku profesional. Dari prinsip-prinsip tersebut yang paling banyak dilanggar itu biasanya terjadi di prinsip objektivitas, seperti auditor menerima hadiah atau fasilitas dari klien. Seperti kasus faktanya kasus
Enron dan Arthur Andersen, karena hubungan bisnis yang terlalu dekat dengan klien sehingga opini yang ia berikan terlihat tidak objektif. Hal ini pasti menyebabkan kerugian besar bagi para publik dan para pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.